Pada tanggal 18 Juni tahun 1815 terjadilah sebuah pertempuran dahsyat di Waterloo, sebuah tempat yang berjarak sekitar 15 km sebelah selatan Brussels, Belgia. Pertempuran ini melibatkan pasukan Prancis di bawah pimpinan Kaisar Napoleon Bonaparte melawan pasukan gabungan beberapa negara Eropa yang disebut Koalisi Ketujuh. Negara Koalisi Ketujuh ini beranggotakan Inggris, Rusia, Austria, dan Prusia. Dalam pertempuran ini Prancis mengalami kekalahan dan membuat Napoleon Bonaparte harus lengser dari tahta kekaisaran Prancis. Perang ini juga tercatat dalam sejarah sebagai perang yang mengakhiri kiprah Napoleon selama di dunia kemiliteran. Diawali dengan kembalinya Napoleon Bonaparte ke Prancis dari tempat pengasingannya di Pulau Elba, Italia. Dia kembali merebut tahta dan membangun kekuatan tentaranya. Sementara itu di kota Wina, Austria, pihak sekutu menyatakan bahwa Napoleon adalah seorang penjahat. Lalu negara sekutu segera memobilisasi bala tentaranya untuk bersiap menghadapi dan menghancurkan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte yang menyadari posisinya terancam pada tanggal 16 Juni tahun 1815 segera mengerahkan tentaranya untuk menyerang terlebih dahulu sebelum pasukan sekutu bergabung. Dia kemudian membawa pasukannya menuju Belgia dan mengambil posisi tepat di antara pasukan Inggris yang dipimpin oleh Duke of Wellington di sebelah barat dan pasukan Prusia pimpinan Leberecht von Blücher yang berada di sebelah timur. Napoleon kemudian membagi pasukannya tersebut menjadi dua bagian. Sayap kiri dipimpin oleh Marsekal Michael Ney ditugaskan untuk menghadapi pasukan Inggris di Quatre Bras, dan sayap kanan dipimpin oleh Marsekal Emmanuel de Grouchy ditugaskan menghadapi pasukan Prusia di Ligny. Sedangkan dia sendiri akan memimpin pasukan cadangan membantu pasukan sayap kanan untuk menghadapi pasukan Prusia. Di Quatre Bras, Marsekal Michael Ney yang berhadapan dengan pasukan Inggris nyaris berhasil mencapai kemenangan. Namun karena tidak ada pasukan bantuan, akhirnya pasukan Duke of Wellington pun berhasil memukul mundur balik pasukan Michael Ney. Sementara di Ligny, pasukan Marsekal de Grouchy berhasil memukul mundur pasukan Prusia, namun pasukan Prusia tidak mengalami kerugian yang berarti. Akan tetapi kekalahan pasukan Prusia ini membuat pasukan Inggris tidak dapat bertahan di Quatre Bras dan terpaksa mundur ke arah utara ke tempat yang bernama Waterloo untuk mengambil posisi bertahan hingga pasukan Prusia datang. Kemudian Napoleon Bonaparte memerintahkan pasukan sayap kanan pimpinan Emmanuel de Grouchy dengan kekuatan 33.000 orang prajurit untuk terus mengejar pasukan Prusia yang sedang mundur. Sedangkan dia dan pasukan cadangan akan kembali bergabung bersama pasukan sayap kiri untuk menghadapi pasukan Inggris yang bertahan di Waterloo. Dengan harapan Grouchy akan mampu menahan pasukan Prusia supaya tidak dapat bergabung dengan pasukan Inggris di Waterloo. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 1815 pukul 11 siang, pertempuran dahsyat pun dimulai. Serangan pertama oleh batalion infanteri Prancis ditujukan ke posisi kiri pasukan Inggris ke suatu daerah pertanian yang bernama Hougoumont. Napoleon mengira Wellington akan mengirimkan pasukan cadangan untuk membantu Hougoumont sehingga posisi tengah menjadi lemah. Namun ternyata Wellington mengetahui siasat Napoleon tersebut. Mengetahui taktik pancingannya tidak berhasil, Napoleon kemudian mengirimkan pasukan untuk menyerang posisi tengah pasukan Inggris yang disambut dengan serangan bertubi-tubi dari pasukan bersenapan bersama dengan brigade kavaleri berkuda yang disebut Scout Grace. Serangan Prancis gagal. Brigade Scout Grace yang merasa gembira atas keberhasilan tersebut kemudian maju terlalu jauh ke daerah pertahanan Prancis. Napoleon kemudian segera mengerahkan pasukan kavaleri bertombak untuk menghancurkan brigade berkuda Inggris tersebut. Komandan brigade tersebut yang bernama Mayor Jenderal William Ponsonby juga ikut tewas dalam pertempuran. Pukul 4 sore, Michael Ney yang seperti melihat pasukan Inggris mundur,
dengan gegabah langsung mengejar bersama pasukan kavaleri Prancis. Namun ternyata Michael Ney salah sangka. Pasukan Inggris tersebut hanya mundur sedikit ke belakang bukit untuk membentuk pertahanan yang sangat kokoh dan siap menghadang serangan kavaleri Prancis. Karena tanpa ada dukungan pasukan infanteri, akhirnya pasukan kavaleri Prancis tersebut pun tidak mampu menembus pertahanan Inggris dan terpaksa mundur kembali ke belakang. Di sisi lain, pasukan Prusia pimpinan von Blücher yang beberapa hari lalu dikejar oleh pasukan Emmanuel de Grouchy tiba-tiba datang secara mengejutkan dari arah belakang pasukan Prancis. Hal ini membuat Napoleon Bonaparte harus membagi pasukan cadangannya untuk mengamankan sisi belakang. Di tengah pertempuran yang berkecamuk, sekitar pukul 6 sore pasukan Prancis akhirnya berhasil menduduki La Haye-Sainte dan itu memungkinkan mereka untuk bisa menyerang lebih dekat lagi dengan tembakan artileri. Korban pun berjatuhan dengan cepat di pihak pasukan Inggris. Wellington berpikir jika mereka tidak segera mundur, mungkin bisa saja mereka akan hancur dan terbunuh. Tetapi posisi Napoleon Bonaparte juga tidak lebih baik. Dia harus menghadapi serangan pasukan Prusia dari arah belakang dan pasukan Inggris dari arah depan. Dia pun mulai kehabisan prajurit. Maka dia pun segera mengerahkan pasukan cadangan terakhirnya, yaitu pasukan elit yang paling ditakuti di Eropa, Old Guard. Sekitar jam setengah 8 malam, sebanyak 3.000 orang pasukan elit ini mulai maju berbaris menyerang ke depan ke arah pasukan Inggris. Duke of Wellington yang sudah berhasil menyusun kembali pasukannya langsung menyambut dengan tembakan senapan dan bayonet yang membuat pasukan elit Prancis ini harus mundur kembali ke belakang. Wellington yang sudah ada feeling akan menang segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk maju menyerang secara serentak. Pada saat bersamaan, pasukan Prusia juga terus melakukan serangan dari arah belakang. Seketika itu, kepanikan pun melanda seluruh pasukan Napoleon Bonaparte. Mereka pun lari kalang kabut dan meninggalkan medan pertempuran. Hanya pasukan elit Old Guard yang memilih untuk bertahan sampai mati di tempat itu. Napoleon Bonaparte juga melarikan diri dan beruntung bisa selamat dari kejaran pasukan kavaleri Prusia. Pertempuran pada hari itu menelan korban yang cukup banyak, yaitu sekitar 50.000 orang tentara tewas dari kedua pihak. Dari pihak sekutu kehilangan sekitar 23.000 orang, sedangkan Prancis kehilangan sekitar 27.000 orang. Napoleon Bonaparte kemudian diasingkan ke sebuah pulau terpencil bernama Saint Helena di sebelah selatan Samudra Atlantik dan meninggal dunia pada tanggal 5 Mei tahun 1821, 6 tahun setelah diasingkan. Bagaimana menurut sobat semua? Silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.